Bayangin, kamu baru aja meninggal. Jiwa kamu keluar dari tubuh bingung, gelap, nggak tahu arah. Tiba-tiba muncul sosok tinggi besar, bertubuh manusia, tapi berkepala serigala hitam. Tatapannya tajam, langkahnya pelan, dan dia bilang, "Aku yang akan membimbingmu." Serem, tapi jangan buru-buru takut. Sosok ini bukan pembunuh, bukan penyiksa. Dialah penjaga terakhir antara kamu dan kekekalan. Namanya Anubis. Dan ini rahasia dunia kematian Mesir kuno yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi gini, Anubis itu dewa Mesir kuno yang udah ada bahkan sebelum Osiris, dewa dunia kematian yang lebih terkenal. Tapi perannya nggak kalah penting. Saking pentingnya tiap kali ada yang meninggal, nama Anubis pasti disebut. Dia dianggap penjaga makam, pelindung roh, dan pemimpin proses mumifikasi. Bahkan, orang Mesir percaya kalau Anubis nggak diberi penghormatan, jiwa yang mati bisa tersesat, gagal masuk ke akhirat. Menurut mereka, kematian itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan besar. Dan Anubis jadi guide tournya. Nah, ini bagian yang paling mind-blowing. Dalam proses pemakaman Mesir kuno, Anubis dipercaya memimpin ritual pembalseman alias mumifikasi. Mayat bakal dibersihin, dibalsem, dibungkus rapi, bahkan dikasih jimat-jimat khusus. Kenapa? Karena mereka percaya tubuh harus dijaga utuh supaya roh bisa balik kalau perlu. Saat upacara ini, para imam biasanya berpakaian seperti Anubis, lengkap dengan topeng serigala. Mereka bukan pura-pura, mereka percaya mereka sedang meminjam kekuatan Anubis. Dan gak cuman itu, setelah mayat dikubur, jiwa orang itu bakal jalan ke Duat, dunia kematian. Di sana, Anubis bakal nuntun jiwa menuju ruang penghakiman. Ini dia bagian paling tegang, jiwa si mati bakal hadapin timbangan raksasa. Di satu sisi, hati kamu. Di sisi lain, bulu kebenaran milik Dewi Ma'at. Kalau hati kamu berat, artinya penuh dosa, kebohongan, atau penyesalan, maka monster bernama Amit bakal langsung melahapnya. Dan boom! Kamu lenyap selamanya. Tapi kalau hati kamu ringan, bersih, jujur, kamu bakal lanjut ke kehidupan abadi bersama para dewa. Dan selama proses ini, Anubis gak cuman diem. Dia jagain kamu, diawasin timbangan, dan pastiin semuanya adil. Dia bukan hakim, tapi pelindung keadilan. Tapi, kamu tahu gak hal yang paling gak banyak orang tahu? Sebelum Osiris jadi dewa utama dunia kematian, Anubislah yang pertama memegang tugas itu. Dan, dia ngasih jabatannya ke Osiris secara sukarela. Kenapa? Karena Osiris adalah ayah tirinya. Anubis lahir dari hasil hubungan Dewi Nephthys dan Dewa Set, dewa kekacauan. Tapi sejak kecil dia dibesarkan oleh Isis dan Osiris, dan dia sayang banget sama ayah tirinya itu. Jadi demi menghormati Osiris yang terbunuh, Anubis serahin dunia kematian padanya dan tetap setia jadi penjaganya. Gak heran kalau banyak yang bilang Anubis bukan cuma dewa, dia juga punya hati yang mulia. Gimana? Masih mikir Anubis itu dewa yang menyeramkan? Atau sekarang kamu mulai lihat dia sebagai sosok pelindung dan penuntun? Ceritain pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like kalau kamu suka kisah-kisah sejarah yang penuh misteri kayak gini. Dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya dari zaman dulu yang ternyata menarik buat ditonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.